Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Hari yang penuh sukacita ini kami sambut Natal yang indah, Natal yang luar biasa, Natal yang penuh keajaiban, Natal yang penuh anugerah dan berkat. Sungguh Tuhan, kami sambut Engkau dalam hidup kami dan kami mau satukan hati kami. Kami muji memuliakan namamu, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau hadir dalam hidup kami, hadir dalam setiap pujian-pujian kami. Karena hadirat-Mu begitu kami rasakan Tuhan di saat-saat nuansa, suasana Natal kali ini. Kami Tuhan sungguh-sungguh merasakan Engkau tuh sangat mengasihi kami. Maka Tuhan, Engkau janjikan Tuhan bahwa kasih-Mu begitu besar. Kasih Allah akan dunia ini begitu besar sehingga Engkau sudah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Supaya barang siapa percaya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal, keabadian. Itu sebabnya Tuhan, kami mau menyembah, memuji Engkau, memuliakan Engkau dalam hadirat Tuhan. Oh Yesusku, oh Tuhanku, inilah kami, inilah umat-Mu, umat yang memuji-Mu, umat yang menyembah-Mu, umat yang senantiasa melayani-Mu. Oh segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari hampiri Tuhan dengan ucapan syukur. Mari menyembah, mari memuji. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tak berubah anugerahnya atas kita. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puja, Engkau yang kami tinggikan lebih dari segalanya. Kami serukan kudus, kudus, kudus. Mari menyembah Tuhan dimanapun engkau berada pagi hari ini. Mari angkat hatimu, angkat suaramu dan sembah Dia. Mulialah namamu, mulialah Kau Tuhan. Glory, glory, glory. Kami membawa korban syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membawa ucapan syukur kami dari hati yang tulus mengasihi-Mu. Kami tahu Engkau Allah yang bertahta di atas setiap pujian dan sembah kami. Terima kasih, terima kasih. Oh, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat kami masuk hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke taman kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah
Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari dengan ucapan syukur kita, karena kasih setia Tuhan nyatakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami tersungkur menyembah-Mu ya Allah yang hidup. Terima kasih untuk berkat kasih setia-Mu yang Kau nyatakan sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu sebagai juru selamat yang hidup atas hidup kami. Amin, amin. Yang terbaik bagimu ku bawa kurban syukur ke tapak kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan itu baik untuk selamanya, selamanya ke bawah. Pagi hari ini ya Tuhan, kami membawa korban syukur kami. Kami mengangkat tangan kami memuji-Mu, kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sungguh Kau baik Tuhan. Begitu besar kasih-Mu, begitu besar anugerah-Mu, begitu besar kesetiaan-Mu atas kami. Karena kasih-Mu Engkau menyelamatkan kami, karena cinta-Mu Engkau menyelamatkan kami ya Tuhan. Syukur, 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 syukur. Kami diselamatkan oleh karena anugerah-Mu, kami dipilih oleh karena anugerah-Mu, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dibebaskan karena anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, angkat suaramu, mengucap syukur untuk hari yang baru, mengucap syukur untuk saat yang terindah. Terima kasih untuk Natal yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih karena anugerah-Mu, karena kasih Bapa yang Kau nyatakan atas kami. Haleluya. Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan di atas segalanya. Nyatakan, sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan.
ucapan syukur, nyatakan kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Amin, amin, amin. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Tuhan, Engkau layak ditinggikan lebih dari segalanya. Engkau layak disembah lebih dari segalanya. Amin, amin. Di atas segalanya, sebab Engkaulah Tuhan. Engkau yang maha mulia, Engkau besar, ajaib dan perkasa. Mulia, Kau dimuliakan di atas segalanya. Mari dengan segenap hati angkat tanganmu, angkat suaramu, nyatakan kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Terima kasih, kau ku sembah, oh Tuhan. Mari sekali lagi yang terbaik, nyatakan kau ku sembah. Engkau saja yang layak kami sembah Tuhan. Engkau saja yang layak kami tinggikan di atas segala-galanya. Tidak ada yang lain dalam hidup kami selain Engkau. Begitu besar pengorbananmu, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Syukur, syukur, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sekali lagi nyatakan kau ku sembah, kau ku sembah, oh
Mari sembah, mari sembah, mari sembah. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang layak kami puja Tuhan. Kehadiran-Mu itu nyata atas hidup kami. Kehadiran-Mu membawa sukacita. Kehadiran-Mu membawa kesembuhan. Kehadiran-Mu membawa damai sejahtera. Kehadiran-Mu membawa pemulihan. Kehadiran-Mu membawa kemenangan. Kehadiran-Mu menyelamatkan. Syukur, 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 syukur. Mari mengucap syukur Bapak Ibu. Mari mengucap syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kasih-Mu yang besar. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih karena kasih-Mu kami diselamatkan. Terima kasih karena cinta-Mu kami diselamatkan. Kami menyambut kehadiran-Mu. Kami menyambut kelahiran-Mu dalam hati dan hidup kami. Kami menyambut kelahiran-Mu dalam hati kami. Bertahta, berdaulat, memerintah selamanya atas kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tiadalah yang seperti Engkau Tuhan. Kelahiran-Mu membuktikan bahwa Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Kelahiran-Mu membuktikan bahwa setiap janji dan firman-Mu itu ya dan amin, digenapi atas hidup setiap kami. Terima kasih. Mari bawa setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada pagi hari ini. Biarlah senantiasa kami menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanmu. Amin, amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam hati kami, termeterai dalam loh hati kami. Amin, amin, amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sekali lagi yang terbaik dengan iman. Ku percaya Janji-Mu ajaib,
Pagi hari ini kami terima dengan iman terjadi atas hidup kami. Bagi setiap kami yang sedang menanti-nantikan janji Tuhan, bagi setiap kami yang sedang berdoa untuk janji Tuhan, oh kami percaya pagi hari ini janji itu jadi atas hidup kami, digenapi atas hidup kami. Ya, ya, amin. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Yes God, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Katakan ku berserah, ku berserah. Amin, di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Akan terlaksana tepat seperti yang engkau janjikan, dan engkau berjanji pasti akan kau tepati, dan engkau berjanji pasti akan kau laksanakan, dan engkau berjanji engkau tidak pernah lupa, tidak pernah lalai, tidak pernah engkau tidak lakukan, engkau pasti lakukan, laksanakan dengan segera dan tidak ditunda-tunda lagi waktunya. Itulah engkau Yesus, itulah engkau Tuhan, itulah engkau ya Roh Kudus. Itu sebabnya kami umatmu senantiasa ada dalam hadapanmu, ada dalam dekapanmu, ada berlutut untuk memuji dan menyembah engkau. Sungguh Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti engkau. Terima kasih Yesus, engkau sudah lahir ke dunia ini, engkau sudah berikan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus bagi kami. Immanuel, Allah menyertai kami. Itu sebabnya Tuhan, siapa yang percaya kepadamu tidak akan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal, kehidupan keabadian, surga yang mulia yang luar biasa sudah engkau siapkan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, kami umatmu, kami ada di sini Tuhan, kami merindukan pengertian-pengertian, kami merindukan Tuhan firman Tuhan terus termeterai dalam hati kami. Dan esensi di dalam setiap kegiatan Natal yang kami ikuti sungguh-sungguh akan terjadi dalam hidup kami. Nilai-nilai itu tidak akan hilang, nilai-nilai itu tidak akan luntur, nilai-nilai Natal tetap ada dalam hidup kami. Tuhan, hari ini detik-detik kami menyambut Natal itu dalam hidup kami, hati kami. Itu sebabnya dari pagi ini kami percaya firman-Mu akan memberikan pengertian yang khusus secara mendalam bagi kami tentang Natal, tentang janji Tuhan, dan tentang realisasi yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Kiranya apa yang hamba sampaikan melalui mulut bibir hamba-Mu ini ada satu kewibawaan ilahi, bahkan pikiran hati hamba-Mu terus tertuju padamu, supaya setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu tepat seperti apa yang Tuhan inginkan atas umat-Mu. Dan urapi semua pelayan Tuhan yang ada, biar Tuhan setiap pergumulan Tuhan sendiri yang jawab. Tuhan, hari ini, saat ini, dimanapun kami berada mendengarkan akan khotbah ini, akan renungan ini, maka kami dapat simpan dalam hati. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah pujian kami, inilah penyembahan kami. Kami persembahkan dengan penuh sukacita dari pondok Daud ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama di atas segala nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat Natal 2024, dan kita akan menyambut tahun baru 2025 dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita dalam anugerah Tuhan, dalam satu yang indah bersama Tuhan. 2025 akan kita sambut bersama-sama. Tapi hari ini, karena hari-hari di mana kita akan merayakan Natal bersama-sama,
Itu sebabnya saya akan bagikan rema firman Tuhan. Apa itu sebenarnya Natal dan bagaimana janji-janji Tuhan. Mulai dari mana janji Tuhan itu dan penggenapan dan realisasi janji Tuhan itu akan terjadi di akhir zaman ini bagi saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, Natal sudah tiba dan hari-hari ini juga banyak yang sudah merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga, bersama dengan departemen, bersama dengan teman-teman pelayanan, bersama dengan kelompok sel. Sudah dirayakan di mana-mana. Ada berbagai macam jamuan makan malam di tempat-tempat yang sudah dihias dekorasi Natal yang indah sekali. Lagu-lagu, pujian-pujian yang bertemakan Natal sudah kita dengar ya. Dan kita seringkali juga hadir dalam setiap ibadah-ibadah yang merayakan Natal yang diadakan di gereja-gereja Tuhan. Ya, tetapi yang jadi pertanyaan Bapak Ibu Saudaraku, kasih hati Tuhan, kasih-kasih Kristus. Apakah kita tahu sebenarnya Natal itu apa? Sebenarnya Natal itu nilainya bagaimana? Dan sebenarnya Natal itu esensinya apa? Itu sebabnya kita harus tahu. Sehingga tidak lewat begitu saja seperti tahun-tahun yang kemarin. Sesudah Natal selesai, bulan Natal selesai, dekorasi diturunkan, lagu-lagu diganti dengan lagu-lagu yang lainnya dan juga sudah tidak ada lagi nuansa Natalnya, maka semua lewat. Sudah tahun-tahun begitu aja dan kita stuck. Kita tetap ada di posisi kita tetap ada di pengertian kita tetap ada dalam setiap habits, kondisi dan juga dalam setiap kebiasaan-kebiasaan kita. Semuanya lewat, semua tidak ada sesuatu yang indah. Tetapi ada juga beberapa orang dan banyak yang mengalami Natal yang indah, Natal yang penuh mujizat, Natal yang penuh keajaiban, Natal yang penuh berkat, Natal yang penuh anugerah. Oh, berapa banyak orang yang bersaksi saat-saat Natal mendapatkan anugerah keajaiban mujizat yang luar biasa. Dan saya inginkan tahun ini, 2024 ini, akhir zaman ini, kita bersyukur dapat merayakan Natal bersama-sama. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Dan kita bersyukur di Natal ini, saya percaya semua firman Tuhan yang kita terima, kita dengar akan dilaksanakan dengan segera. Sekalipun beberapa hari lagi kita sudah memasuki tahun 2025. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi sekalipun tinggal berapa hari lagi, tapi keajaiban Natal, mujizat Natal, anugerah Natal akan terjadi bagi engkau yang percaya, beriman, percaya, mengamini, mengimani, maka terjadilah, terlaksana karena firman Tuhan tidak pernah gugur. Firman Tuhan tidak akan pernah gugur ketika diterima oleh seseorang yang memiliki kesungguhan hati ya untuk menjalankan, melakukan, untuk merenungkan firman Tuhan itu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, itulah Natal, arti Natal bagi kita yaitu kita mengingat kembali kasih Kristus. Mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus di muka bumi ini dengan segala keajaibannya. Natal berarti kita diselamatkan. Natal adalah keputusan terindah dari Tuhan untuk memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal bagi saudara dan saya, bagi umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa, sudah berdosa semuanya dan kehilangan kemuliaan. Natal bagi kita adalah suatu di mana anugerah terbesar diberikan bagi kita, yaitu keselamatan sejati kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Engkau harus tahu, setiap kali kita merayakan Natal, setiap kali kita ingat Natal, setiap kali kita beribadah-ibadah Natal, maka ingatlah bahwa anugerah
itu sudah diberikan bagi saudara dan saya. Keselamatan itu sudah diberikan bagi saudara dan saya. Yang percaya, yang beriman, yang setia dengan iman kita, setia dengan firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus nilai-nilai Natal ini tidak boleh luntur dari kehidupan kita. Dan kalau nilai-nilai Natal ini selalu ada dalam hati kita, maka bukan hanya bulan Desember, bukan hanya setiap ibadah Natal atau nuansa Natal, tetapi setiap hari di dalam hidup kita itu merupakan Natal, merupakan kebahagiaan, merupakan sukacita, merupakan damai sejahtera, merupakan anugerah. Dan setiap hari, setiap detik dalam hidup kita itu adalah kado, hadiah. Tidak setiap hari Natal saja. Saudaraku yang kasih, kalau esensi Natal, nilai Natal ini ada dalam hidup kita, yaitu anugerah terbesar, keselamatan. Yesus sudah diberikan. Ya, Yesus, firman itu sudah jadi daging. Firman itu Allah sendiri. Sudah jadi manusia. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan kita percaya. Kita beriman. Keselamatan terjadi. Anugerah terjadi. Itulah nilai daripada Natal. Setiap waktu, setiap saat. Nah, kemudian janji. Kenapa setiap kali Natal selalu ada janji yang terrealisasi. Janji yang digenapi. Kita harus tahu dulu. Asal mulanya janji ini dari mana? Saudaraku yang kasih, sekarang kita bicara tentang janji dan realisasi. Ketika manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan seluruh kemuliaannya, terputus hubungan dengan Tuhan, maka saat itulah manusia dalam keadaan yang payah, bisa sakit, bisa mati. Manusia sudah tidak ada kemuliaan ilahi lagi, jatuh dalam dosa. Tuhan punya keputusan yang luar biasa, yaitu Tuhan ketika bernubuat, berkata-kata, berjanji, dan Tuhan katakan di dalam Kejadian 3 ayat 15, kita akan baca sama-sama ya. Dimulai dari manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaannya dan harus ada dalam kematian dan bahkan kematian kekal, api neraka yang menunggu. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan memutuskan, Tuhan berjanji. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah berjanji, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bicara tentang apa ini? Bicara tentang Allah berjanji, keturunan dari seorang wanita, keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Dan engkau keturunannya, ya, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Bukankah itu sudah terjadi? Tuhan Yesus, Allah, firman itu sudah jadi daging. Yesus Kristus Tuhan Immanuel, lahirlah bayi Yesus, manusia 100%, sekalipun Allah 100%. Tuhan sudah genapi keturunan wanita ini. Yesus Kristus Tuhan akan meremukkan, menghancurkan kuasa-kuasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu yang ada di udara. Bahkan akan menghancurkan hukum yang harus ditanggung manusia. Bahkan Yesuslah yang kemudian nanti menggenapi janjinya, akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Tetapi harus melalui bagaimana Tuhan Yesus diremukkan, bagaimana Tuhan Yesus dianiaya, bahkan Tuhan Yesus mengeluarkan darah, Tuhan Yesus remuk semua, dicambuk, dipukul, bahkan diludahi, diberi mahkota duri, tangannya dipaku, kakinya dipaku remuk, bahkan lambungnya ditusuk, kematian, turun dalam kerajaan maut. Namun pada hari yang ketiga, bukankah dia sudah bangkit?
naik ke surga. Dan sekarang ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan kita percaya dengan iman kita bahwa satu saat nanti Yesus akan datang menjemput kita dalam awan-awan kemuliaan. Disitulah mahkota-mahkota surgawi, hadiah-hadiah, dan disitulah realisasi, kenyataan, terbukti saudara dan saya sudah tidak ada penghakiman lagi. Tetapi saudara dan saya dihakimi hanya untuk apa? Ditentukan hadiahmu, ditentukan mahkotamu, ditentukan kemuliaanmu, dihormati, diangkat sebagai laskar-laskar Kristus yang nantinya dialah sebagai panglima besar kita. Dan kita ini adalah terus orang-orang kudusnya Tuhan yang terus akan diangkat dalam kemuliaan, dalam surga yang mulia. Itu luar biasa. Itu luar biasa yang harus kita ketahui hari ini, saat ini, di mana engkau mendengar firman ini. Bukankah itu yang terjadi? Kemudian Matius 1 ayat 21 sampai 23 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu sudah terjadi. Yesus anaknya laki-laki, dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Bukankah kitab Kejadian adalah bagian dari Taurat, dan Taurat adalah salah satunya kitab Kejadian yang ditulis oleh Musa, dan Musa adalah nabi besar yang menuliskan itu. Sudah difirmankan, semuanya sudah difirmankan dalam Kejadian 3 ayat 15, dan semua sudah digenapi, genaplah yang difirmankan Tuhan. Dan ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, berarti Allah menyertai. Natal adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai. Natal adalah penggenapan realisasi janji Tuhan. Natal adalah kuasa yang terus dialirkan ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang, semua umat yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya bagaimana kita, bagaimana dengan kita, orang-orang yang sudah terima janji Tuhan dan sudah terrealisasi dalam hidup kita. Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah menepati dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan sekarang bagaimana dengan kita? Aplikasikan tentang janji ini. Mungkin kita berjanji saat ini, kalau aku sembuh dari sakit, aku akan bersaksi. Tetapi bagaimana? Sudahkah engkau bersaksi ketika engkau disembuhkan dari penyakit, sakit penyakitmu? Kalau aku sembuh dari sakit penyakit, aku akan ambil bagian dalam melayani. Mari Bapak Ibu Saudara, koreksi diri, apakah kita sudah penuhi janji kita? Tuhan sudah penuhi loh janji kita pada kita. Tuhan sudah selamatkan loh kita. Sekarang kita diberi ya satu kesempatan untuk memenuhi janji kita. Mungkin saat ini engkau berjanji, ketika aku nanti diberi cucu, aku nanti diberi anak, aku akan pakai anak ini untuk kemuliaan Tuhan. Aku akan terus doakan cucu-cucuku ini supaya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Sudahkah janji itu kita genapi? Janji 2024, ya Bu, aku akan selesaikan skema perjalanan rohaniku. Ya, mulai dari aku akan dibaptis, aku akan ikut SOM, aku akan ikut Komsel, aku akan ikut Encounter SBC. Dan aku mau diutus, aku mau buka Komsel. Mana janji kita? Sudahkah kita tepati di tahun 2024 ini skema perjalanan rohani kita? Kalau kita sudah mengalami mujizat, kita sudah mengalami berkat Tuhan, kita sudah punya rumah, sudahkah engkau berjanji kalau aku punya rumah, aku mau buka rumahku untuk kelompok sel? Sudahkah engkau buka rumahmu untuk kelompok sel? Saat engkau dengar firman Tuhan ini, engkau diingatkan akan janji-janjimu. Jangan sampai sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah diangkat Tuhan, sudah terima janji Tuhan, diangkat Tuhan jadi anaknya, sudah terima janji Tuhan, sudah terrealisasi dalam hidup kita. Engkau percaya Yesus, engkau diselamatkan, mati masuk surga. Dan sekarang gantian apa yang kita janjikan di hadapan Tuhan. Ayo kita realisasikan, ayo kita tepati. Kalau engkau bernasar, berjanji, ketika aku nanti sudah menyelesaikan studiku ini, aku akan belajar juga
di STTL Sade. Aku akan belajar juga di Oru. Ayo kita ambil, take action. Ya, kalau aku diberkati, aku akan memberkati juga. Kalau aku diberkati, dipromosikan, aku akan memberkati. Aku akan memberkati Radio Rema El Sade. Aku akan memberkati KA City. Aku akan memberkati orang-orang yang membutuhkan. Aku akan memberkati, membagi berkat, tabur berkat. Janjiku, janjimu, apakah sudah digenapi? Apakah sudah direalisasikan? Kalau Tuhan sebagai teladan merealisasikan janjinya, maka saudara dan saya 2024 akhir ini ya diingatkan kembali akan janji-janji kita yang belum kita lakukan. Dan 2025 apabila janji itu belum dilakukan, 2025 masih ada kesempatan. Tapi bagi Tuhan, Tuhan itu tidak pernah lalai. Ayo katakan bersama saya, Tuhan tidak pernah lalai. 1, 2, 3. Tuhan tidak pernah lalai. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah lalai. Tidak pernah lalai akan janjinya. Ya, apa itu lalai? Lalai itu kurang memperhatikan apa yang dia ucapkan. Jadi lupa. Ngomong tapi berikutnya lupa apa yang diomongkan, apa yang dijanjikan. Ya. Kemudian lalai itu adalah malas. Sebenarnya tahu, tapi malas. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan tidak pernah malas, Tuhan tidak pernah menunda loh. Ya karena lalai itu seringkali ngerti, tapi menunda-nunda. Akhirnya tidak dilakukan, tapi Tuhan tidak. Tuhan tidak pernah menunda, Tuhan tidak pernah lalai. Itu bukan sifat Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 sebagai bukti Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau ada saat ini saudaraku yang kasih, yang sedang menunggu janji Tuhan, belum direalisasikan, belum jadi kenyataan, belum dijawab. Maka saya katakan di saat ini, saat Natal ini, jangan kecewa, jangan khawatir, jangan bersedih, jangan dengan sungut-sungut, jangan dengan padam api kita. Karena Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Tuhanku yang besar, Tuhanku yang agung, Tuhanku yang ajaib, tidak akan lupa dengan janjinya. Selalu akan dia realisasikan. Karena dia bekerja dengan tangannya yang tidak kelihatan. Dan terlaksana pada waktunya, indah pada saatnya, sempurna sesuai dengan kehendaknya. Ada amin. Jadi jangan buru-buru, jangan buru-buru katakan Tuhan tidak cinta aku, Tuhan tidak perhatikan aku. Yang lain dijawab, yang lain diberkati sementara aku tidak. Oh tidak, Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Kemudian Tuhan itu satu-satunya ya yang menjanjikan menebus. Tidak ada yang lain yang janji untuk menebus dan mengorbankan hidupnya, mengorbankan nyawanya. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan datang pada kita dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Engkau ini berharga dan mulia di mataku. Engkau ini dikasih oleh Bapa yang di surga. Engkau ini imamat yang rajani, milik kepunyaan Tuhan sendiri. Bangsa yang kudus, bangsa yang besar, bangsa yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus Tuhan sendiri. Momen Natal ini mari kita gunakan
untuk mendapatkan penebusan ini, mendapatkan kepastian ini. Ya, hal-hal yang tidak masuk akal akan terjadi dalam hidup kita di momen-momen Natal ini, karena itu pekerjaan dari penebus kita, Yesus Kristus Tuhan. Ada amin, saudaraku yang kasih. Ini mujizat namanya, mujizat Natal, keajaiban Natal. Orang yang tidak pernah mikir, tidak masuk akal dipromosikan, masih ada di atasnya yang lain yang bisa dipromosikan. Ternyata dia yang dipromosikan tidak masuk akal. Dokter sudah bilang tidak mungkin sembuh, tidak masuk akal kalau orang ini sembuh. Ya, tidak masuk akal kalau keuanganmu akan lolos dari semua yang tadinya tutup lubang gali lubang karena utang piutang begitu banyak. Tidak masuk akal kamu sekarang ini punya rumah. Tidak masuk akal kalau kamu ini punya kesempatan melayani. Tidak masuk akal kalau engkau ini punya anak, sudah divonis tidak mungkin punya anak. Ternyata punya anak, tidak masuk akal. Kalau engkau dipulihkan, sudah terlalu parah sekali hubungan ini. Tidak masuk akal. Karena engkau sudah berumur, pekerjaan ini tidak masuk akal. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil sebab engkau sudah ditebus. Amin, haleluya. Momen Natal, realisasinya, janji Tuhan digenapi pada waktunya. Oleh sebab itu undang sebanyak mungkin teman-teman kita untuk datang pesta Natal nanti malam dan bahkan besok. Ya, dilanjutkan dan bahkan di tempat-tempat lain. Undang sebanyak mungkin jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan Tuhan, dan PR yang harus dilakukan oleh saudara dan saya. Masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Doa, praise and worship, firman Tuhan, bangun Pondok Daud, bangun Komsel. Ayo masuk dalam Som Encounter SBC. Dan mari kita saksikan tentang Yesus. Sungguh-sungguh sekuat tenaga kita. Saksikan tentang Yesus. Selamatkan jiwa, pemulihan jiwa-jiwa. Permuliakan Tuhan, saksikan pekerjaan Kristus yang besar. Dan biarlah rohmu tetap menyala-nyala, layanilah Tuhan. Ambil bagian kalau engkau saat ini terus dikejar Tuhan tentang janji menjadi full time. Layani Tuhan sepenuh waktu ya sepenuh waktu. Full heart, layani Tuhan sepenuh hati ya sepenuh hati, layani Tuhan. Jangan ditunda-tunda lagi, sebab Tuhan adalah penebusmu, Tuhan adalah penyelamatmu. Tuhan tidak pernah lalai akan janjimu. Dan Tuhan panggil kita dari kemuliaan pada kemuliaan, dari kehormatan pada kehormatan, dari kebahagiaan pada kebahagiaan, dari sukacita kepada sukacita, more and more and more lagi. Great multiplication akan terjadi dalam hidup kita. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Selamat Natal 2024 dan mari kita sambut tahun baru 2025 dengan penuh sukacita. Haleluya, praise the Lord, amin. Mari kita bagi syafaat kita untuk saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan doa-doa kita dari tempat ini, dari Pondok Daud yang kudus ini. Kita percaya bahwa ada rencana Tuhan untuk kita masuk dalam syafaat di hadapan Tuhan. Shiramaya Syakataka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pencerahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap detil dari apa yang Tuhan ingin. Supaya kami ini mengingat kembali kalau Tuhan sudah berjanji pada kami dan Engkau sudah genapi. Maka Tuhan ingatkan melalui Natal ini. Apa yang sudah kami janjikan pada Tuhan dan belum digenapi, maka kami akan segera akan mengenapi. Hari ini Tuhan, kami bawa saudara-saudara kami supaya saudara-saudara kami ini disembuhkan dari sakit penyakitnya. Kami berdoa untuk Bapak Sunardi yang saat ini sakit jantung koroner. Biarlah sumbatan-sumbatan pada saraf-saraf jantungnya ini Tuhan segera disembuhkan, segera dipulihkan. Keajaiban Natal terjadi. Jantung ini berfungsi dengan normal. Jantung ini berfungsi 100% oleh karena keajaiban Tuhan. Namun Tuhan, Kau berikan sukacita yang penuh pada Bapak Sunardi. Iman percaya bahwa ada dokter di atas segala dokter. Sekalipun dia saat ini mengalami jantung yang lemah, tetapi saat ini tetap percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan bahkan Tuhan akan pakai cara apa saja. Tuhan akan pakai dokter-dokter yang menangani Bapak Sunardi, obat-obatan yang diminum Bapak Sunardi, sehingga Bapak Sunardi sembuh
oleh kuasa darah anak domba Allah jadi sembuh Bapak Sunardi. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami ini yang mengalami keretakan dalam rumah tangga. Kiranya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang terus membawa rumah tangga ini di dalam keamanan, kedamaian, sukacita. Anggur yang sudah jadi air ini Engkau ubahkan jadi anggur yang lebih lagi, lebih manis, lebih indah, lebih mesra lagi Tuhan. Karena mereka percaya, masih ada orang yang percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan bukan rancangan celaka, tetapi rancangan yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami ini yang membutuhkan pekerjaan karena keuangan, mulai anak-anaknya kuliah dan juga mengontrak rumah. Oh Tuhan, semua kebutuhan karena Engkau Jehovah Jireh baginya. Dan dia percaya Engkau bekerja dengan tangan yang tidak kelihatan, namun Engkau realisasikan. Natal ini membawa berkat, Natal ini membawa keajaiban mujizat. Keluarga ini Engkau selamatkan Tuhan, sehingga anak-anaknya bisa kuliah dan mereka dapat pekerjaan yang baik, mereka dapat salary yang baik, mereka dapat kesejahteraan yang baik, dan keluarga ini dapat kembali lagi untuk membayar semua kontrakan rumahnya untuk mereka bertempat tinggal. Karena Tuhan Jehovah Jireh bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini membuka klinik kecantikan. Kiranya Tuhan Kau berkati klinik kecantikan ini supaya diberkati Tuhan. Tidak hanya membuat cantik secara jasmani, cantik secara rohani. Dan juga Tuhan Engkau berkati, Engkau berikan klien-klien yang terbaik. Engkau berkati dalam operasional dana yang dibutuhkan. Dan bahkan klinik ini menjadi klinik berkat bagi orang-orang yang datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang saat ini belum memiliki anak. Tuhan, buka kandungannya. Seperti Tuhan buat keajaiban pada Maria, juga pada Elizabeth, pada Hana. Kami percaya Tuhan, pada Sarah. Sudah banyak sekali yang Tuhan lakukan. Kandungan yang tertutup mati, tidak mungkin lagi, ya mustahil, tapi jadi kenyataan. Maka buka kandungannya. Tuhan, Engkau sanggup membuka kandungan itu. Dan Engkau sanggup Tuhan untuk menitipkan benih itu, menitipkan anak-anak bagi mereka, milik pusaka Tuhan. Dan mereka punya anak. Tahun ini, tahun depan ini punya anak. Percaya, iman, punya anak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami ini yang sedang mengandung, supaya sampai lahiran nanti selamat, tak kurang suatu apapun. Dan mereka menginginkan lahir secara lancar, normal. Dan anak ini juga sehat, ibunya juga sehat. Semua dana prasarana juga tercukupi semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga dokter-dokter yang menanganinya tepat pada waktunya. Dan anak ini menjadi anak berkat, anak mujizat, anak penuh sukacita dalam keluarga ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini akan menjual rukonya dan tanahnya agar bisa segera laku untuk memanage semua keuangan mereka. Biarlah Tuhan Kau berkati supaya Engkau sudah sediakan, kami percaya Engkau sudah sediakan pembeli-pembeli yang nantinya membeli dengan harga yang baik, harga yang tepat seperti apa yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh saudara kami ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa bagi Tuhan sekali lagi tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan tidak pernah gugur dan Kau akan laksanakan segera. Tapi harus percaya, kiranya saudara-saudara kami ini percaya kepadamu Tuhan, beriman kepadamu sungguh-sungguh dan penuh sukacita, penuh kebahagiaan. Maka bukan hanya rumah, ruko dan lain sebagainya pergumulan yang Engkau sudah tampung di kirbatmu, tetapi nama mereka Engkau kenal Tuhan, sehingga mereka boleh melihat bahwa di dalam Tuhan Yesus segala sesuatu mungkin terjadi. Yang tidak normal akan terjadi, yang tidak masuk akal akan terjadi. Mujizat itu akan terjadi di Natal ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil di Natal ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin.